Dengan pertimbangan tersebut, keseluruhan rangkaian kegiatan yang dimulai pada yang terdiri atas rektor perguruan tinggi negeri, rektor wilayah dan Bapak Presiden yang kami hormati. Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan penataran bagi para rektor, pembantu rektor serta pendidikan yang tinggi yang meyakini akan kebenaran dan baik yang telah disampaikan dalam penataran saluran bagi pejabat di masa depan yang diberikan oleh para menteri Kabinet Pembangunan dan dibahas dalam konteks tantangan dan peluang kembali dan semua yang hadir pada kesempatan ini sekaligus memohon perkenan Bapak Saudara Tindak Nasional Pembangunan bagi sebelumnya izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu Menteri Kabinet Pembangunan di serta segenap undangan yang telah menerima atas perkenan Bapak Menteri dan perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia untuk kemudian diangkat menjadi penatar P4 tingkat nasional atau magang. Para rektor, pembantu rektor, dan dekan adalah unsur pimpinan perguruan tinggi yang mendidik para calon cendekiawan dan pimpinan nasional bangsa kita di masa yang akan datang. Karena itu, para rektor, pembantu rektor, dan dekan harus benar-benar mendalami Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara yang menjadi landasan utama bangsa kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sejak tahun 1978, secara teratur kita telah menyelenggarakan penataran pedoman penghayatan dan pengaruh Pancasila P4, Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis besar haluan negara. Tujuannya adalah agar masyarakat kita yang amat majmuk ini memiliki persamaan pemahaman mengenai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesepakatan nasional kita yang paling dasar. Karena itu merupakan kesepakatan nasional yang paling penting. Semangat yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 adalah semangat kebangsaan dan semangat kekeluargaan. Dalam tubuh bangsa kita yang sangat majmuk ini, semangat kebangsaan adalah unsur pengikat yang tidak boleh goyah. Goyahnya unsur pengikat ini akan mengakibatkan disintegrasi yang sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa kita itu selanjutnya. Pengalaman menunjukkan bahwa tanpa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak akan ada persatuan dan kesatuan bangsa. Tanpa persatuan dan kesatuan bangsa tidak akan pernah ada negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tanpa negara kesatuan Republik Indonesia tidak akan ada kekuatan nasional yang dapat menjadi andalan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Pembangunan yang kita selenggarakan selama seperempat abad terakhir ini merupakan pengamalan dari Pancasila itu. Dengan penuh rasa bahagia saat ini kita dapat menyatakan bahwa sebagian besar bangsa kita sudah memiliki persamaan pemahaman mengenai pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan haluan pembangunan nasional. Kalaupun sampai terdapat perbedaan paham, maka perbedaan tadi pada umumnya tidak mengenai hal yang mendasar, tetapi berkenaan dengan kebijaksanaan, strategi, dan pelaksanaannya. Perbedaan paham mengenai kebijaksanaan, strategi, dan pelaksanaan ini lebih mudah kita musyawarahkan untuk memperoleh mufakat dan tindakan lebih lanjut. Saudara-saudara sekalian, penataran P4 merupakan salah satu proses pendidikan politik yang penting. Penataran itu akan tetap berlangsung terus-menerus. Dalam suasana penataran P4 itulah bangsa kita dapat dengan tenang menelaah dan merenungkan kembali latar belakang perjuangan kebangsaan, cita-cita dan tujuan nasional, struktur kenegaraan, hak dan kewajiban warga negara, serta haluan negara. Juga dalam suasana penataran itulah kita dengan tekun mengkaji kekuatan dan kelemahan kita, serta memperbarui tekad untuk melanjutkan amanat para pendiri negara kita. Tahap perkembangan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan kita dewasa ini
sudah mencapai suatu tingkat yang memerlukan tahap penataran P4 tahap lebih lanjut. Majelis Pemusatan Rakyat telah menetapkan garis-garis besar negara 1993 yang mengandung arahan pembangunan untuk seberapa abad yang akan datang yang perlu kita ketahui lebih cepat. Dunia di sekitar kita telah berubah dengan cepat dan dalam beberapa hal bahkan berubah secara mendasar. Karena itu kita perlu melakukan penataan, pembenahan, dan penyegaran dalam pemahaman dan dalam organisasi dan tata kerja maupun dalam program pembangunan nasional kita itu. Pada bulan Januari sampai dengan bulan Mei 1995 yang lalu, di Istana Bogor ini secara berturut-turut juga telah diselenggarakan penataran P4 yang sama dengan yang saudara-saudara ikuti sekarang ini, khususnya bagi seluruh penjabat eselon 1 dalam jajaran pemerintahan kita. Sesuai dengan sifat tugas yang diemban oleh para penjabat eselon 1, penataran itu lebih banyak diarahkan untuk membahas masalah kebijakan dan strategi pemerintahan secara terpadu sebagai tindak lanjut dari arahan GPHN. Saudara-saudara sekalian, Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan kita di satu pihak memegang teguh nilai-nilai dasar yang tercantum dalam pembukaan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan pada pihak lain mengembangkan dan memperbarui secara berkala kebijakan, strategi, program dan pelaksanaannya sesuai dengan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia di sekitar kita yang membawa berbagai masalah, tantangan, dan peluang baru. Masalah, tantangan, dan peluang itu timbul dari keberhasilan, dari kekurangan keberhasilan, ataupun dari kegagalan-kegagalan yang kita alami. Salah satu dari rangkaian masalah, tantangan, dan peluang baru yang kita hadapi di masa ini dan sungguh-sungguh memerlukan persiapan, dan kesiapan kita adalah keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas. Ciri terpenting dari era keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas adalah bertambah besarnya pengaruh mekanisme pasar dan berkurangnya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi secara bertahap. Seluruh wujud proteksi baik yang besar maupun yang kecil diberikan suatu negara harus ditiadakan. Dalam pemasaran bebas dunia, bangsa-bangsa harus bersaing semata-mata berdasarkan efektivitas dan efisiensi sistem ekonominya itu sendiri. Peralihan kepada keterbukaan ekonomi dan perdagangan bebas ini memerlukan persiapan. Jika secara mendadak dilaksanakan, tatanan baru perekonomian dunia ini akan menjadi arena pertandingan yang tidak seimbang antara negara-negara yang sedang maju dengan negara-negara yang sedang berkembang. Dalam situasi yang demikian, negara-negara yang sedang membangun, yang ekonominya masih lemah, akan kalah dalam persaingan dan dapat merosot ke arah kehancuran ekonomi. Karena itu, di kawasan Asia Pasifik, negara-negara yang sedang membangun mendapatkan waktu untuk mempersiapkan diri selama seberapa abad dari sekarang sampai tahun 2020 nanti. Waktu seberapa abad sesungguhnya tidaklah lama. Karena itu, kita harus merenungkan dengan sungguh-sungguh perkembangan baru ini untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam kesempatan yang lain, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, dan mau atau tidak mau, kita telah mulai memasuki era baru. Karena itu, kita harus cepat menyesuaikan diri. Kita harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja sistem nasional kita, baik secara menyeluruh maupun bagian-bagian. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja sistem nasional itu jelas terkait langsung dengan kehidupan ideologi dan politik, bahkan dengan kehidupan sosial budaya bangsa kita. Rangkaian pembahasan yang merupakan titik berat dalam penataran P4 tahap lanjut untuk para penjabat eselon 1 yang lalu telah berhasil menyadarkan pejabat tinggi pemerintah ini terhadap keseriusan masalah yang kita hadapi sebagai bangsa, serta terhadap besarnya tantangan dan peluang yang berada di hadapan kita. Melalui rangkaian pembahasan tadi, setidak-tidaknya seluruh penjabat eselon 1 kita
sudah mempunyai satu pandangan yang sama yang dapat dijadikan pedoman bersama dalam melaksanakan tugas selanjutnya. Hadirin sekalian, sebagai bagian besar dari keseluruhan bangsa, dunia perguruan tinggi turut memikul tanggung jawab pula untuk mempersiapkan bangsa kita menghadapi masa datang dengan sebaik-baiknya. Misi utama perguruan tinggi dalam kehidupan kebangsaan kita adalah mendidik dan mempersiapkan kader pemimpin nasional yang berkualitas tinggi, yang sadar akan tanggung jawabnya terhadap masyarakat, bangsa, dan negara. Pada waktunya nanti, para kader kepemimpinan nasional ini diharapkan dapat meneruskan, meningkatkan, dan menyempurnakan apa yang telah dapat dicapai oleh generasi pendahulunya menuju terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional itu. Adalah jelas bahwa syarat mutlak yang perlu dimiliki oleh setiap kader kepemimpinan nasional adalah pemahaman yang benar, penghayatan yang utuh, dan pengamalan dari seluruh konsensus nasional bangsa kita. Kita telah mengajarkan dasar-dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 kepada kaum muda kita sejak usia dini. Setidak-tidaknya kaum muda kita sudah mempunyai pengetahuan mengenai pandangan hidup dan dasar negara kita. Saat ini sudah saatnya kita mempersiapkan penataan P4 tahap lanjut untuk dunia perguruan tinggi sebagai ajang pengembangan kader kepemimpinan nasional masa mendatang. Sebagian terbesar calon kepemimpinan nasional kita seberapa abad yang akan datang adalah hasil pemberian saudara-saudara sekalian pada saat ini. Sebagian pimpinan perguruan tinggi nasional saudara-saudara, sebagai pimpinan perguruan tinggi nasional saudara-saudara memperoleh kebebasan akademik yang luas untuk menyegarkan kembali pemahaman tentang pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Saudara-saudara juga mempunyai kesempatan untuk merenungkan dan menganalisa masalah, tantangan, dan peluang yang kita hadapi sebagai bangsa. Saudara-saudara perlu bertukar pikiran mengenai kebijaksanaan dan strategi pendidikan mahasiswa sebagai kader kepemimpinan nasional kita di masa mendatang. Selama penataran ini, saudara-saudara diharapkan mengadakan analisa secara objektif, mendasar, sistematik, dan menyeluruh mengenai demikian banyak masalah pembangunan nasional kita untuk selanjutnya merumuskan peranan yang akan diemban perguruan tinggi di masa mendatang. Hasil analisa dan rumusan itu dapat saudara jadikan bahan dalam menyempurnakan penataan P4 tahap lanjut untuk para mahasiswa di kampus dan saudara-saudara masing-masing. Dengan cara itulah kita berharap agar para mahasiswa bukan saja akan berkembang sebagai tenaga profesional yang bermutu tinggi, tetapi juga mempunyai semangat kebangsaan dan kekeluargaan yang dapat diandalkan. Saudara-saudara sekalian, perlu kita ingat bahwa walaupun proteksi ekonomi yang diberikan negara terhadap masyarakat harus dikurangi secara bertahap, namun peranan negara kebangsaan masih tetap akan merupakan faktor yang penting. Negara kebangsaan tetap merupakan satu-satunya organisasi yang mencakup seluruh bangsa. Peralihan dari suatu tahap ke perkembangan suatu bangsa ke tahap berikutnya masih tetap merupakan tanggung jawab negara dan pemerintah. Kita telah menyaksikan betapa besarnya risiko proses peralihan yang berlangsung di luar kerangka kehidupan kebangsaan dan di luar pengendalian pemerintah suatu negara. Negara dan pemerintah tidak perlu dan tidak boleh dihadapkan dengan rakyat. Sebabnya sangat jelas, yaitu karena pemerintah dan rakyat serta wilayah adalah unsur-unsur negara. Kekuatan suatu negara kebangsaan justru terletak pada kualitas integrasi ketiga unsur ini. Kita bersyukur bahwa para pendahulu kita, para pendiri negara kita ini telah memilih bentuk negara persatuan, yaitu negara yang menyatu dengan seluruh rakyatnya, yang diiringi dengan jaminan hak serta kebebasan rakyatnya dan otonomi serta desentralisasi bagi daerah-daerah. Apapun bidang ilmu dan jurusan yang dipilih seorang mahasiswa di perguruan tinggi, ia harus memikul tanggung jawab moralnya ini. Para mahasiswa harus dibantu dalam mempersiapkan diri secara sungguh-sungguh
untuk ikut mempersiapkan bangsanya menghadapi masa depan. Dalam hatinya, para mahasiswa perlu mempunyai tekad agar Indonesia dan kurun kepemimpinannya di masa mendatang tidak boleh lebih mundur dari Indonesia pada saat ini. Saudara-saudara semua mendapat kesempatan yang mulia untuk mewujudkan kader pimpinan nasional dengan kader profesionalisme dan idealisme yang tinggi. Dalam peran tadi, saudara-saudara semua adalah pemegang amanat bangsa dan negara. Akhirnya dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya nyatakan pendaftaran calon pendaftar tingkat nasional pimpinan dan para peserta. Rambutnya berdiri, Pak. Ini aja. Dari perusahaan besar.